Video kali ini aku share personal atau ceritanya aku di hamil yang kedua ini. Jadi aku mau ngebahas tentang perbedaan atau yang aku alami di hamil anak pertama dan sekarang hamil anak kedua. Hai Mams, balik lagi ke channel aku dan di video kali ini aku share personal atau ceritanya aku di hamil yang kedua ini. Jadi aku mau ngebahas tentang perbedaan atau yang aku alami di hamil anak pertama dan sekarang hamil anak kedua. Nah, buat kamu yang saat ini juga mungkin sedang hamil anak pertama, boleh didengerin juga karena aku akan kasih tipsnya. Tapi buat kamu yang saat ini juga mungkin hamil kedua, boleh disimak juga karena kamu bisa lihat dan kamu bisa share juga nanti di kolom komentar kira-kira perbedaan apa aja yang kamu alami, kira-kira kita punya kondisi yang sama apa enggak. Jadi di hamil aku anak yang pertama, aku lebih fokus ke diri aku. Jadi aku bisa ingat banget 2019 aku lahirannya itu bulan November. Jadi di sini itu musim dingin dan aku hamilnya itu dari musim dingin juga, karena dari bulan Februari itu masih winter sampai ke bulan November itu autumn ya. Jadi udah masuk musim gugur ke memasuki season musim dingin. Jadi memang suhu atau cuacanya itu udah dingin. Dan hamil yang anak kedua sekarang aku dari kondisi winter, aku bulan 10 bulan 11 ya. Terus summer juga kayak sekarang ini panas banget, aku buat video tapi bener-bener udah berasa agak apa ya, kayak keringetan gitu ya, lengket gitu ya. Dan ini sekarang udah memasuki semester ketiga atau semester akhir, bulan ke-8 yang sebentar lagi mau lahiran, dan itu tepatnya di bulan 7 atau bulan Juli. Dan bulan Juli, Agustus itu bener-bener yang panas banget. Jadi perbedaan cuaca tadi udah satu hal yang cukup berbeda di kondisi kehamilan aku ini. Dan moodnya juga beda banget. Saat aku kemarin hamil anak pertama, fokusnya kan kayak cuman aku aja, aku belum ada fit moms. Kalaupun aku ada hobi lain kayak ngejahit, terus masak, itu lebih ya kayak kalau lagi pengen ya udah dikerjain gitu ya. Sedangkan sekarang aku punya tanggung jawab, aku punya fit moms, aku punya tim yang harus aku bantu arahin, cek kerjaan, karena gimana pun tetap ada tanggung jawab gitu. Bukan sekedar yang kayak hobi ya, kalau lagi pengen dipegang, kalau nggak pengen ya udah biarin, nggak bisa gitu. Jadi attention atau energinya aku juga terbagi. Sedangkan pas yang pertama itu ya bener-bener cuman untuk diriku aja, have fun, nikmatin main sama temen, rajin foto-foto gitu ya, karena excited banget ngeliat kondisi perut yang membesar, perubahan tubuh. Jadi aku senang banget buat video-video juga, tapi yang nggak ada target apapun, nggak ada yang harus buru-buru, tapi bener-bener lebih fokus ke diri sendiri, pengennya apa gitu. Dan aku nggak ada kerjaan atau responsible ya, kecuali aku sendiri di rumah, suami kerja gitu ya. Jadi kita di rumah lah gitu, kayak masak, beres-beres. Tapi karena cuman masih berdua, ya kerjaannya itu nggak seberapa gitu. Masak buat berdua, beresin rumah, atau udah sama-sama orang dewasa. Dan sekarang aku punya anak dan dia sekarang udah di 3,5 tahun usianya. Dan bener-bener meminta atau mengharapkan energi dari aku cukup banyak. Harus diperhatikan dari makannya, mainannya, rumah yang selalu berantakan. Terus dianya pengen main bareng gitu, padahal kadang aku nggak ada energi. Jadi bener-bener kondisinya tuh berbeda banget. Energi aku bener-bener terbagi antara kerjaan, anak, rumah, dan jujur take care diri aku itu kayak prioritas ya ke belakang gitu. Nggak jadi prioritas pertama lagi, menikmatin kehamilan pertama sama kayak waktu anak pertama gitu ya, fokus ke diri sendiri, ke babynya gitu. Dan yang sekarang lebih yang prioritasnya itu berbeda. Hamilnya itu ya bener gitu, tetap prioritas penting gitu. Tapi kayak kalau dulu tuh hamilnya aku kayak setiap minggu, oh aku sekarang tuh udah masuk hamilan sekian minggu, usia besar babynya sekian, seperti ini gitu. Aku bakalan track setiap minggunya. Tapi kalau sekarang kadang berminggu atau bahkan berbulan gitu, nggak terlalu kepikiran cek, oh sekarang ukurannya udah segede apa ya gitu. Nggak ada kepikiran sama sekali, karena memang
perhatian, energi, dan tenaga itu bener-bener terbagi-bagi. Nah, dari pengalaman ini aku cuma mau bilang bahwa gak bisa kita bayangkan kadang, oh kalau aku hamil nanti aku maunya seperti ini gitu. Kadang kita udah harus ngejalanin situasi baru bisa menyesuaikan, bener nggak bisa kita realisasikan, nggak bener nggak mendukung nggak dengan situasi yang kita alami gitu. Karena jujur kalau kayak hamil yang kedua ini ya aku pengennya bisa juga take care atau attentionnya aku tuh bener-bener full sama diri aku gitu. Tapi situasi nggak memungkinkan, nggak mungkin karena kita fokus sama kehamilan kita, diri kita, terus anak terabaikan, pekerjaan terabaikan. Kalau pekerjaan yang kayak sekarang bukan pekerjaan yang kayak iseng-iseng gitu, tapi memang bener-bener pekerjaan yang bener-bener ada responsibel, ada tim yang harus dikasih masukan, support, dicek gitu ya, bukan yang kayak oh ya udah deh lagi mood nih kerjain, kalau nggak usah, bukan yang kayak gitu, tapi bener-bener punya responsibel, dan itu nggak bisa kita mundurin ke bawah kayak kita turunin prioritasnya gitu. Dan situasi inilah yang membuat kita nggak bisa mengharapkan situasi kayak oh aku hamil kedua ini harus bener-bener kayak hamil pertama lagi bisa menikmatin gitu. Dan kalau kamu saat ini hamil anak pertama, kamu punya situasi mungkin hanya untuk diri kamu, fokus nikmatin. Kalau kamu memang bener-bener saat ini mungkin nggak kerja, cuman di rumah aja, bener-bener bisa punya waktu untuk diri sendiri, nikmatin. Tapi kalau kamu pun saat ini adalah ibu yang bekerja, punya tanggung jawab dan hamil anak pertama dan ngerasa kayak duh aku ibu hamil anak pertama tapi kayak kok kurang banget ya sama anak gitu. Kadang kita harus memilih gitu, nggak bisa perhatian kita tuh kayak ngebalance semuanya gitu ya. Kadang ya memang ada waktunya harus A, B, C yang dinaikin gitu ya prioritasnya, tapi ada waktunya juga EFG-nya yang dinaikin gitu. Jadi kenalin kondisi kamu, nggak usah membandingkan kondisi kamu dengan siapapun di luar sana, dengan orang lain gitu, karena itu yang aku alami. Kalau misalnya aku membandingkan dalam artian ngebuat aku drop gitu ya, yang membuat kita negatif gitu ya, antara hamil yang pertama ya sebenarnya ada banyak alasan gitu. Kayak aku udah hamil 8 bulan sekarang, tapi kayak photoshoot aja aku nggak ada. Sementara pas hamil anak pertama aku tuh yang masih semester kedua aja udah heboh, udah rajin banget main keluar jalan kemana gitu, jajan sama teman, foto-foto. Sedangkan anak yang kedua ini sekarang pas kita pulang ke Indonesia aja nggak ada buat memori atau buat foto-foto yang gimana-gimana atau istimewa spesial untuk pregnancy looknya lah gitu, nggak ada sama sekali. Dan kalau itu mau dibilang buat aku down sebenarnya bisa jadi gitu. Cuman aku ngambil sisi positifnya, ya memang situasinya seperti itu. Ada prioritas penting dan tanggung jawab penting, aku harus fokus ke anak gitu ya. Menurut aku walaupun nggak bisa sesuai atau seperti yang kita pengen, tapi memang seperti itulah situasinya. Dan walaupun mungkin di hamil pertama aku bener-bener punya waktu untuk diriku sendiri dan aku udah menikmatinya, kamu juga kalau memang kamu punya momennya untuk bisa menikmatin, fokus sama diri kamu, nikmatin. Dan kalaupun ada prioritas penting, that's okay, karena artinya kamu ya memang tahu mana hal yang jauh lebih penting. Dan kalau saatnya harus kamu adjust, kamu sesuaikan prioritasnya, that's okay. Itu yang aku lakukan. Dan bedaannya memang cukup jauh banget antara hamil pertama sama hamil kedua. Tapi aku juga banyak achievement, walaupun kayak hal-hal yang tadi aku bilang kayak bisa foto, main sama teman, bebas untuk diri sendiri gitu ya, makan apa yang aku suka, lebih aktif buat main sama temen gitu ya. Dan yang kedua sekarang tuh agak susah karena terbatas waktunya, aku harus antar jemput anak, terus harus bener-bener di rumah. Kalau dulu tuh nggak ada anak, ya aku mau main seharian bebas banget gitu. Kayak sekarang kan ya ada anak, jadi terbatas waktunya. Tapi di sisi lain ada achievement atau ada hal yang aku perjuangkan atau yang aku lakukan, yaitu untuk pekerjaan yang pastinya anak aku juga. Dan sama kayak sekarang aku juga buat konten untuk YouTube. Terus ada pekerjaan dan tanggung jawab yang aku lakukan, dan itulah pencapaian atau hal yang bisa aku proud saat ini, instead menyenangkan diri aku seperti hamil yang pertama. Jadi kalau mau dibilang lebih senang hamil pertama atau hamil kedua, ya sebenarnya dua-duanya
punya plus minusnya. Dua-duanya ada hal yang aku nikmatin, aku bangga, tapi dua-duanya juga ada hal yang aku seandainya aku bisa seperti ini gitu. Ada hal juga yang mungkin aku pengen gitu tapi nggak bisa aku dapat, but that's okay. Seperti itulah situasinya. Kadang nggak semua hal bisa kita dapatkan seperti yang kita bayangkan atau kita ekspektasikan. Tinggal bagaimana kita ngeresponnya dan bagaimana kita menjalaninya. So, sebenarnya kalau mau jujur aku bingung poinnya dari video ini apa, tapi sekadar sharing gimana perbedaan antara pengalaman aku di hamil pertama, hamil yang kedua. Dan aku yakin kamu moms yang nonton video ini, yang dengerin video ini juga punya kondisi yang berbeda. Pasti mengalami pengalaman yang berbeda juga antara hamil anak pertama, kedua, atau mungkin sudah anak ketiga atau keempat dan seterusnya gitu ya. Tapi semuanya itu dipengaruhi oleh situasi dan keadaan kita masing-masing. Jangan ngerasa guilty atau ngerasa nggak puas atau nggak happy, tapi fokus ke hal yang bisa buat kita ngerasa baik, ngerasa positif, daripada fokus ke yang kurangnya atau yang negatifnya gitu. Dan semakin kita fokus ke hal yang baiknya tersebut, semakin kita lebih mudah juga ngontrol mood kita sehari-hari. Semakin kita lebih positif dan punya energi yang positif juga untuk menikmatin masa kehamilannya, waktunya gitu ya, dan bisa lebih positif aja ngejalaninnya instead of fokus sama kurangnya atau yang gak enaknya. So itu dulu cerita aku atau update aku di pregnancy aku yang kedua ini, dan agak random banget gitu ya. Tapi aku cuma mau buat memori ini, siapa tahu one day aku bisa look back, melihat kembali video ini. Dan thank you buat kamu yang udah nonton. Seperti biasa, kalau kamu pengen tetap fit, pengen punya kondisi tubuh yang fit setelah melahirkan juga, baik semasa hamil, boleh gabung di salah satu program Fit Moms. Boleh cek linknya di bawah, dan boleh konsultasi juga langsung dengan aku atau asistennya aku di sosial media. Tujuan aku nggak berubah dari awal aku buat channel ini, yaitu untuk menginspirasi moms lainnya, kamu yang udah nonton video ini, untuk bisa sama-sama bareng take care ourselves, our body. Walaupun kita ibu-ibu, tapi aku pengen kita ibu-ibu yang fit, yang cinta dan sayang sama tubuh kita, take care our body. Bukan berarti setelah menjadi ibu, setelah hamil dan melahirkan, kita nggak punya waktu dan perhatian lagi untuk jaga tubuh kita. So thank you for watching, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!